Shalom Inang. Shalom Inang. Yang itu? Iya Inang. Ayo masuk Inang. Boleh saya masuk Inang? Boleh Inang, ayo Inang ayo. Kita duduk di mana ya Inang? Sini aja kita Inang. Iya Inang. Oh, nggak apa-apa nih itu Inang. Air putih atau teh Inang? Air putih aja lah Inang. Iya nih Inang. Tunggulah di sini ya Inang. Ya Inang. Ini minumnya ya Inang. Jadi ngerepotin Inang. Iya, nggak apa-apa nih itu Inang. Minumlah dulu Inang minumannya. Sendirinya Inang datang ke sini tadi. Iya Inang, sendirinya saya kesini Inang. Oh iya ya Inang. Inang yang bisa saya bantu. Itulah Inang, ada mau saya ceritakan sama Inang. Oh berarti cerita-cerita lah dulu kita ini konsepnya ya Inang kan? Iya Inang. Oh oke lah Inang, gak apa-apa nih itu Inang. Ceritalah Inang sama aku apa saja. Namun semisalnya ini kan cerita ini tersebar, itu bukan dariku ya Inangnya, itu dari Inang sendiri. Cerita Inangnya semua aku jaga dengan baik, aku jaganya kerahasiaan Inang. Iya, cuman sama Inang yang saya cerita Inang. Inang, karena adanya teman saya Inang yang masukkan saya ke tempat kerja saya itu Inang. Jadi udah berteman lah kami sama temanku ini udah 2 tahun Inang. Kebetulan ada teman SMA saya juga mau kerja di situ Inang. Saya masukkan Inang, minta tolong sama teman saya yang masukkan kerja ke tempat sekolah itu Inang. Nah ternyata teman yang saya masukkan ke tempat kerja ini menusuk saya dari belakang Inang. Pasti sedih kali lah cerita Inang ini dah bang. Jadi gimana lah itu Inang? Gitulah kan Inang, dihasut-hasut teman saya inilah. Teman saya yang udah masukkan saya ke tempat kerja itu dibilangnya sama teman saya mengkorupsi uang anak-anak Inang. Oh sejak kapan lah itu Inang tahu? Saya dengar dari teman saya yang masukkan saya ke tempat kerja itu Inang. Dia cerita sama saya seperti itu Inang. Karena saya dipanggil ke kepala sekolah Inang, karena tersebarlah cerita hoax itu Inang. Jadi bagaimana lah reaksi Inang waktu dipanggil oleh kepala sekolah? Terkejut saya Inang, bisa tersebar cerita yang enggak saya lakukan Inang. Padahal saya yang masukkan teman saya ini ke tempat kerja Inang dengan setulus hatinya Inang. Padahal dia yang menusuk saya dari belakang Inang. Inang dapat bukti itu dari mana? Kok bisa Inang bisa mengatakan itu? Kenapa Inang yakin sekali kalau dialah yang pelakunya? Diceritakan teman saya sendiri sama saya Inang, yang masukkan saya ke kerjaan itu Inang. Inang, janganlah terlalu percaya dengan perkataan orang lain Inang sebelum Inang mengetahui faktanya. Ya, gimana lah Inang, namanya kan juga manusianya Inang. Berarti Inang berpikir bahwa teman Inang itu mengkhianati Inang dari belakang? Iya Inang, karena kan Inang, teman saya itu pun Inang dihasut-hasutnya teman-teman guru-guru yang lain Inang, bahwa saya melakukan hal yang tidak senonoh kepada siswa, saya memukuli siswa Inang. Padahal Inang, gak ada yang saya lakukan itu semua Inang. Oh iya, di ruangan kalian itu ada CCTV Inang? Tidak ada Inang. Sekarang Inang udah gak percaya lagi kepada teman-teman yang ada di sekolah itu? Iya Inang, tidak percaya lagi saya Inang. Dari pengkhianatan teman saya itu Inang, sudah hancur sekali hati saya Inang. Jadi rasa takut ini, bagaimana perasaan takut Inang ini? Apakah mempengaruhi kegiatan Inang setiap hari? Iya Inang, saya merasa cemas Inang, apakah saya salah Inang?
Masuk akal tidak jika satu kesalahan seseorang itu membuat Inang tidak bisa mempercayai orang lain? Mungkin tidak Inang, karena saya masih merasa sulit untuk menerima semua ini. Apalah yang ingin Inang capai di pertemuan kita ini? Saya ingin bisa mengendalikan emosi saya ini Inang, dan tidak terus-menerus terjebak dalam rasa kecewa ini Inang. Jadi bagaimana Inang jika kita mencoba melihat pengkhianatan ini sebagai pengalaman untuk lebih berhati-hati dalam memilih teman Inang? Saya ingin berpikir seperti itu Inang, namun sulit sekali Inang. Marilah kita coba membuat daftar teman-teman yang masih peduli dan mendukung kita Inang. Dengan begitu Inang bisa melihat bahwa masih ada orang yang bisa Inang percaya. Coba Inang membuat daftar teman-teman yang masih peduli dan mendukung Inang. Dengan begitu, Inang bisa melihat siapa aja orang-orang yang masih peduli kepada Inang. Iya Inang. Baik Inang, saya akan mencobanya. Marilah Inang kita coba latihan pernapasan agar emosi Inang lebih stabil lagi. Boleh nih Inang? Boleh Inang. Kita mulai ya Inang ya. Tarik napas dalam-dalam, tahan, hembuskan perlahan. Nah, kita coba sekali lagi Inang biar emosi Inang lebih stabil lagi. Oke, tarik napas dalam-dalam, tahan, hembuskan perlahan. Inang juga bisa menuliskan perasaan Inang dalam bentuk jurnal untuk memahami emosi Inang dengan lebih baik. Itu ya Inang, saya akan mencobanya Inang. Jadi bagaimanalah perasaan Inang sekarang setelah bercerita kepada saya Inang? Sudah membaiknya sekarang hati dan pikiran saya Inang. Syukurlah kalau begitu Inang. Nah, hari ini kan Inang kita membahas tentang perasaan kecewa Inang terhadap sahabat yang telah mengkhianati Inang. Kita juga mencoba melihat situasi ini dengan lebih objektif dan mencari cara agar Inang bisa bangkit tanpa kehilangan kepercayaan kepada semua orang. Nah, bagaimanalah menurut Inang? Merasa terbantu ya Inang. Saya sadar bahwa tidak semua orang itu sama Inang, dan saya harus lebih bijak dalam memilih teman Inang. Saya senang Inang bisa merasakan hal demikian. Jika di lain waktu Inang masih merasa marah atau ragu, jangan ragu Inang untuk datang ke sini lagi ya. Inang juga tidak sendirian dalam menghadapi masalah-masalah Inang. Terima kasih banyak ya Inang. Saya akan mencoba menerapkan apa yang kita bahas tadi ya Inang. Oke gitu, jagalah kesehatan Inangnya dan beri waktu sendiri untuk diri Inang sendiri. Inang, kita tenangkan hati kita ya. Marilah dulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah meluangkan waktu kami Tuhan, dan kini telah ada di hadapan-Mu anak-Mu Tuhan yang telah bercerita kepada saya, menceritakan tentang masalah kehidupannya. Dan kiranya Tuhan Engkau yang selalu menyertai dia di setiap langkah yang akan dia tempuh, di setiap kegiatannya, di pekerjaan, agar dia dapat juga merasakan betapa besar kasih setiamu dalam kehidupannya Tuhan. Segala ide-ide, semua saran yang telah ia dapat dari saya Tuhan, kiranya itu menjadi bekal untuk setiap permasalahan yang mungkin akan ia hadapi. Hanya ini doa anak-Mu yang sangat singkat kami serahkan dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saya Inang sudah mendengarkan cerita saya dan mengasihi saya nasihat yang baik. Jadi permisilah dulu saya ya Inang. Oh iya Inang, nggak mau tinggal sebentar lagi? Inang kita main-main ke sini. Ini udah jam segini juga ya Inang, udah sore juga Inang. Oh iya ya Inang. Iya. Oke lah Inang, hati-hati lah Inang di jalannya. Ya Inang. Jangan sungkan lagi datang ke sini ya Inang. Iya Inang. Kalau ada masalah Inang lagi datang lah Inang ke sini.
kasih banyak ya Inang. Iya Inang, hati-hati di jalannya Inang. Iya Inang.